Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa ada daerah yang mudah menarik investor, sementara daerah lain justru mengalami penurunan investasi, padahal sama-sama memiliki sumber daya alam yang melimpah? Jawabannya, ternyata bukan hanya karena kekayaan alam, tetapi juga karena kondisi ekonomi daerah tersebut. Ketika inflasi terkendali, sistem keuangan sehat, dan kondisi ekonomi stabil, investor akan merasakan lebih yakin untuk menanam modalnya. Nah, hal itulah yang menjadi alasan kami mengangkat penelitian ini dengan judul Peran Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan dalam Mendukung Perkembangan Investasi dan Perdagangan di Provinsi Sumatera Utara. Kenapa Sumatera Utara kami pilih? Karena merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Provinsi ini memiliki komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, serta kawasan industri yang berperan penting dalam perdagangan nasional maupun internasional. Namun, di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan, setiap daerah harus mampu menjaga stabilitas ekonominya. Misalnya, ketika terjadi kenaikan harga pangan dunia, perubahan suku bunga internasional, atau pelemahan nilai tukar rupiah. Semua itu dapat mempengaruhi kegiatan investasi maupun perdagangan. Kalau kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, investor biasanya akan lebih berhati-hati karena risiko yang mereka hadapi menjadi lebih besar. Hal tersebut juga dijelaskan dalam teori endogenous growth yang dikembangkan oleh Paul Romer dan Robert Lucas. Menurut mereka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kebijakan serta lingkungan ekonomi yang stabil. Artinya, semakin stabil kondisi ekonomi suatu daerah, maka semakin tinggi pula kepercayaan investor untuk melakukan investasi. Selain itu, menurut S. Kamcher, kemudian dikembangkan lagi oleh King dan Levin. Sistem keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank dan lembaga keuangan tidak hanya menyimpan dana masyarakat, tetapi juga menyalurkannya menjadi pembiayaan untuk kegiatan usaha yang produktif. Jika sistem keuangan berjalan dengan baik, maka dunia usaha akan lebih mudah memperoleh modal dalam membangun bisnisnya. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terhadap perkembangan investasi dan perdagangan di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, kita akan membahas teori yang menjadi dasar penelitian sekaligus metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Servan yang menyatakan bahwa ketidakstabilan nilai tukar dapat menurunkan minat investasi. Semakin tinggi ketidakpastian ekonomi, semakin besar pula kecenderungan investor untuk menunggu sebelum mengambil keputusan. Karena itu, menjaga inflasi tetap terkendali dan menciptakan kepastian ekonomi menjadi langkah penting untuk menarik investasi. Penelitian kami juga menyoroti pentingnya sistem keuangan menurut teori financial development dari Schumpeter yang kemudian dikembangkan oleh King dan Levin. Sistem keuangan yang sehat mampu menghubungkan masyarakat yang memiliki dana dengan pelaku usaha yang membutuhkan modal. Dengan kata lain, bank dan lembaga keuangan berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi melalui penyaluran kredit kepada sektor-sektor produktif. Selanjutnya, ada teori financial accelerator yang dikemukakan oleh Bernanke, Gertel, dan Gilchrist. Teori ini menjelaskan bahwa ketika terjadi goncangan ekonomi, dampak biasanya semakin besar karena investor keuangan ikut memperkuat guncangan tersebut. Sebagai contoh, saat kondisi ekonomi melemah, bank biasanya menjadi lebih selektif dalam memberikan kredit. Akibatnya, perusahaan kesulitan memperoleh biaya sehingga investasi dan perdagangan ikut melambat. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian casual. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari tahun 2015 sampai tahun 2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Data tersebut dipilih karena berasal dari lembaga resmi sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat
kondisi makroekonomi dan sistem keuangan di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode Vector Autoregression atau VAR dan Vector Error Correction Model atau VICM untuk melihat hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antar variabel. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan indikator Value at Risk atau VAR dan Expected Shortfall atau AS untuk mengukur tingkat risiko pada sektor perbankan. Dari hasil analisis inilah kami mengetahui bagaimana stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan mempengaruhi investasi serta perdagangan di Sumatera Utara. Setelah data dianalisis, kami menemukan bahwa kondisi makroekonomi Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015 hingga 2025 tergolong cukup stabil. Rata-rata inflasi berada di kisaran 3,4%, sedangkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Sumatera Utara memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik untuk mendukung aktivitas investasi maupun perdagangan. Hasil pengujian juga menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, investasi, dan perdagangan. Artinya, perubahan pada salah satu faktor tersebut akan memberikan dampak terhadap faktor lainnya. Misalnya, ketika inflasi meningkat atau nilai tukar mengalami gejolak, biaya produksi perusahaan akan ikut naik. Kondisi ini membuat investor menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Nah, kami juga melakukan simulasi risiko pada beberapa bank yang beroperasi di Sumatera Utara menggunakan metode Value at Risk atau VAR dan Expected Shortfall atau AS. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap bank memiliki tingkat risiko yang berbeda. Namun, bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, serta Bank Sumut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan karena menjadi penyalur utama pembiayaan investasi di daerah. Temuan tersebut sejalan dengan teori Financial Accelerator dan Bernanke dan rekan-rekannya. Ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil, perbankan biasanya akan memperketat penyaluran kredit untuk mengurangi resiko. Akibatnya, perusahaan yang membutuhkan tambahan modal menjadi lebih sulit memperoleh pembiayaan sehingga aktivitas investasi dan perdagangan dapat melambat. Lanjut, kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, menjaga stabilitas sektor perbankan menjadi sangat penting. Sebab pelaku usaha mulai dari UMKM hingga perusahaan besar masih bergantung kepada pembiayaan dari bank untuk menyeimbangkan usahanya. Apabila sistem keuangan tetap sehat, maka penyaluran kredit dapat berjalan lancar dan kegiatan ekonomi akan terus tumbuh. Jadi, berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan saling berkaitan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Semakin stabil kondisi ekonomi dan semakin sehat sistem keuangan, maka peluang pertumbuhan investasi dan perdagangan di Provinsi Sumatera Utara juga akan semakin besar. Pada bagian terakhir, kami akan menyampaikan kesimpulan serta beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan berdasarkan hasil penelitian kami. Setelah melalui proses analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung investasi dan perdagangan di Provinsi Sumatera Utara. Selama periode 2015 sehingga 2025, kondisi ekonomi Sumatera Utara relatif mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan ekonomi global, pandemi COVID-19, hingga ketidakpastian pasar internasional. Namun, stabilitas ekonomi tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan otoritas jasa keuangan, serta sektor perbankan untuk menjaga kondisi ekonomi tetap sehat. Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga kestabilan inflasi dan nilai tukar melalui kebijakan moneter, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan kepercayaan investor dapat meningkat.
Selain itu, otoritas jasa keuangan juga memiliki peran penting dalam memastikan sistem keuangan berjalan secara aman dan stabil. Pengawasan terhadap perbankan perlu terus diperkuat agar risiko kredit maupun risiko lainnya dapat dikendalikan. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu terus meningkatkan kualitas infrastruktur, memberikan kemudahan perizinan, serta menciptakan lingkungan usaha yang mendukung agar investasi dapat berkembang lebih luas. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberitahukan yaitu yang pertama memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal agar mampu menghadapi perubahan ekonomi global. Kedua, meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha terutama UMKM karena di sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Ketiga, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi agar dunia usaha di Sumatera Utara dapat semakin kompetitif. Dengan adanya stabilitas ekonomi yang terjaga, sistem keuangan yang sehat, serta kebijakan yang tepat, Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya tarik investasi dan memperluas perdagangan. Hal ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan merupakan fondasi utama dalam mendukung perkembangan investasi dan perdagangan di Sumatera Utara. Tanpa kondisi ekonomi yang stabil, aktivitas investasi akan menghadap lebih banyak risiko. Namun, dengan kolaborasi berbagai pihak, Sumatera Utara dapat terus berkembang menjadi daerah yang memiliki daya saing ekonomi lebih kuat. Demikian hasil paper yang dapat kami sampaikan mengenai peran stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam mendukung perkembangan investasi dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya menjaga stabilitas ekonomi untuk mendukung pertumbuhan daerah ke depannya.